Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang Bai'atul Aqabah. Dan pada minggu yang lalu kita menjelaskan tentang Bai'atul Aqabah yang pertama, dan hari ini kita masuk pada pembaiatan Aqabah yang kedua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita menjelaskan tentang bulir-bulir kesepakatan pada baiat Aqabah yang kedua, sedikit kita menjelaskan tentang sebab terjadinya baiat Aqabah yang kedua ini. Jadi setelah 12 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Khazraj, karena kebanyakan pembaiatan Aqabah yang kedua itu dari Khazraj. Kabilah ada dua kabilah besar yang disebut dengan Aus dan Khazraj. Lah yang paling besar itu Khazraj. Pimpinannya dua-duanya namanya Sa'ad. Kalau Khazraj itu pimpinannya namanya Sa'd bin Ubadah. Tapi kalau Aus namanya Sa'ad ibnu Mu'ad. Jadi sama-sama Sa'ad, mudah untuk diingat. Dan itulah dua pemimpin Ansar. Pertama Sa'ad ibn Ubadah, dan yang kedua Sa'ad ibn Mu'ad. Jadi saat pembaiatan yang pertama itu kan kebanyakan dari Khazraj, orang-orangnya Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Dan kedua pemimpin ini belum masuk Islam, walaupun orang-orangnya sudah ada yang masuk Islam. Sebanyak 12 dari kalangan orang-orang Madinah ketika itu masuk Islam dan melakukan pembaiatan yang pertama. Makanya 12 orang ini akhirnya dikenal dalam sejarah sebagai Nuqabaul Ansar, orang-orang pilihan dari kabilah Ansar, karena mereka lah yang pertama kali berbaiat kepada Rasul pada baiat. Lah, saat pembaiatan Aqabah yang pertama itu ada salah satu keponakan dari Sa'ad bin Mu'ad suku Aus yang ikut terlibat di situ. Namanya Sa'ad ibnu Zurarah. Catat nama ini karena nama ini akan selalu disebut dalam kisah pembaiatan Aqabah yang kedua. Namanya Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Jadi saat pembaiatan Aqabah yang pertama, namanya Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ini meminta kepada Rasul agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan orang terbaiknya ke kota Madinah untuk mendakwahkan penduduk Madinah. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan kepada mereka seorang utusan namanya Mus'ab ibnu Umair.
Dan Nabi SAW karena pertama kali mengutus utusan untuk berdakwah di luar Mekah, maka Nabi SAW tidak sembarang mengutus orang. Makanya Rasul memilihkan orang terbaiknya, dialah Mus'ab ibnu Umar. Lah Mus'ab ibnu Umar ini orangnya ganteng. Dia pandai bicara dan pandai melobi dan memiliki akhlak yang baik. Dahulu Mus'ab ibn Umar ini kan orang kaya. Dan gadis-gadis kota Mekah itu sangat menyukai Mus'ab ibn Umar karena orangnya suka menjaga kebersihan. Jadi kalau dia keluar di masa jahiliyah itu, pakaian yang dipakai pun pakaian yang paling mahal, yang paling baik, dan dia suka dengan wewangian. Sudah ganteng, pakaiannya bersih, orangnya kaya. Siapa yang tidak ingin dengan Mus'ab ibn Umar, wanita di zaman itu? Tetapi setelah masuk Islam, Mus'ab ini justru diusir oleh keluarganya. Tidak disiksa. Tetapi karena Mus'ab ini memang orang berakal, dia memilih untuk hidup sederhana bersama Nabi SAW dibandingkan dia mendapatkan gemerlapnya kehidupan dunia. Itulah hidayah, kalau sudah masuk dunia di matanya tidak ada apa-apanya. Sampai akhirnya terjadilah hijrah ke Habasyah. Lah Mus'ab bin Umar ini salah satu sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, mengadu nasib di sana untuk menyelamatkan agamanya bersama beberapa sahabat dipimpin Utsman ibn Affan dan Ja'far ibn Abdul Muttalib. Maka setelah kemudian beliau di Habasyah, tiba-tiba dia mendengar bahwa penduduk Quraisy masuk Islam padahal berita hoax. Kemudian dia pulang dan tidak kembali lagi ke Habasyah, padahal ketika itu ada hijrah yang kedua ke Habasyah. Tapi Mus'ab tetap tinggal di kota Mekah. Sampailah pada peristiwa ketika pembaiatan Aqabah yang pertama ini, maka As'ad ibn Zurarah ini meminta kepada Rasul untuk diutus siapa yang bisa mengajarkan Quran kepada penduduk Madinah. Maka dipilihlah Mus'ab ibn Umar ini karena alasan yang banyak tentunya. Karena bagaimanapun kalau yang dikirim oleh Nabi SAW umpamanya Umar bin Khattab gitu ya, ya tentu tidak pas gitu ya. Karena bagaimanapun tugas Mus'ab ini berat, karena harus melobi pimpinan-pimpinan suku-suku besar yang ada di kota Madinah. Makanya dipilih orang yang tenang, yang kalem, yang ganteng, yang tidak emosian, ngomongnya juga bagus, akhlaknya bagus, pokoknya yang terbaik lah. Yang saya kira kalau suami-suami karena suami ibu emosian orang. Intinya bahwa memang Nabi SAW memilih orang terbaik. Berangkatlah Mus'ab ibn Umar bersama Nuqabaul Ansar ini, yang 12 orang itu. Lah sesampainya di kota Madinah, dia tinggal di rumah As'ad ibn Zurarah. Dan As'ad ibn Zurarah ini memberitahu, karena dia ponakan daripada pemimpin Aus, Sa'ad bin Mu'ad, bahwa ada orang yang datang dari kota Mekah membawa agama baru. Sontak saja Sa'ad bin Mu'ad ketika itu masih musyrik, marah dia. Lah Sa'ad bin Mu'ad ini punya kawan sama-sama pemimpin Aus, itu namanya Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Jadi kata Sa'ad, ya Usaid, sebaiknya kau berangkat kepada keponakanku si As'ad ibn Zurarah. Dia menyembunyikan orang Mekah dan dia membawa agama baru, sebaiknya kau usir katanya. Akhirnya kemudian Usaid ibn Khudair ini betul-betul mendatangi As'ad ibn Zurarah dengan pedang terhunus, ingin mengusir Mus'ab bin Umar. Ketika sampai saja di rumah As'ad ibn Zurarah dan Usaid ibn Khudair ini berjumpa dengan Mus'ab, langsung dimaki-maki dan disuruh pergi dari Madinah dan kembali ke Mekah. Tapi karena Mus'ab ini pandai ngomong,
akhlaknya bagus, kalem gitu, pandai lobby. Maka dia mengatakan kepada Usaid ibn Hudhair itu, sudah begini saja. Maka, tapi sudikah kamu duduk sebentar? Saya ingin menyampaikan agama yang saya bawa. Kalau kau suka terima, tidak suka tidak usah buat keributan, saya balik sendiri. Objektif kan itu, daripada ribut kan itu. Lah karena Usaid ini juga orang berakal. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat kalau setelah kau ngomong, pergi kau dari sini katanya. Lah mulailah kemudian Usaid ibn Hudhair ini ngobrol dengan Mus'ab ibn Umair. Mulailah Mus'ab ibn Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran, memperkenalkan apa itu Islam, siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, apa agama kita gitu. Pokoknya dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran yang banyak di hadapan Usaid ibn Hudhair. Subhanallah, memang hidayah itu milik Allah. Yang tadinya Usaid bin Hudhair itu datang hendak mengusir Mus'ab, tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan hidayah dan membenarkan agama daripada Nabi SAW. Masuk dia Islam dan bersyahadat. Ya. Setelah Usaid bin Hudhair ini masuk Islam, akhirnya kemudian Mus'ab meminta agar dia mandi, karena syarat daripada masuk Islam harus mandi. Suruh mandi, kemudian diajari berwudu dan diajari salat 2 rakaat. Kata As'ad ibn Zurarah kepada Usaid yang sudah masuk Islam, sekarang kan mereka sudah masuk Islam tuh. Jadi As'ad mengatakan kepada Usaid, ya Usaid, sekiranya pamanku Sa'ad bin Mu'adh itu, pemimpin Aus, masuk Islam tentu lebih baik. Bagaimana kalau engkau lobby dia katanya, untuk datang kemari? Kata Usaid ibn Hudhair, itu urusanku katanya. Biar aku pergi menghadap dia. Berangkatlah Usaid ibn Hudhair ini ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adh. Ya Sa'ad bin Mu'adh kagetlah. Dia yang mengutus Usaid ibn Hudhair untuk mengusir Mus'ab, yang tadinya dengan wajah yang marah gitu ya, pedangnya sudah diam saja. Kok beda waktu berangkat dengan datang gitu ya. Jadi Mus'ab ini Sa'ad ini heran kepada Usaid ini. Sudah kau usir orang itu katanya. Jadi Usaid ibn Hudhair ini ngarang-ngarang cerita. Dia mengatakan, ya Sa'ad, sudah tenang, sudah kuusir katanya. Tapi masalahnya ada berita yang lebih menarik dibandingkan kisahnya Mus'ab yang diutus dari Mekah itu katanya. Kalau itu sudah kutangani, tapi ada perkara besar katanya. Apa masalahnya? Kata Sa'ad bin Mu'adh ini, itu ponakanmu tuh, si As'ad ibn Zurarah itu, dia sekarang sedang ditahan oleh Bani Haris, mau dibunuh katanya. Lah sontak saja, namanya kabilah di Mekah atau di Madinah di zaman itu kan mereka kuat kesukuannya, hamiyah jahiliyahnya itu ada gitu ya. Jadi fanatik kesukuan ada, walaupun As'ad ibn Zurarah sudah beda agama, satunya Islam satunya musyrik, tapi kalau soal kekabilahan mereka fanatik, pasti akan ditolong walaupun beda agama ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adh langsung emosi dan mengatakan, kurang ngajar Bani Haris itu katanya. Kalau dia sampai melukai ponakanku As'ad ibn Zurarah, awas saja ku bantai mereka katanya. Jadi dengan emosinya dia bawa pedang dan mengatakan kepada Usaid ibn Hudhair, ayo kita berangkat katanya. Kita ambil lagi si As'ad ibn Zurarah itu dari Bani Haris katanya. Dua-duanya sudah mendatangi rumahnya As'ad ibn Zurarah ini. Rupanya sampai di situ tak ada pula kabilah Bani Haris itu. Katanya dikepung katanya. Yang ada cuman As'ad ibn Zurarah dan Mus'ab ibn Umair sambil tersenyum. Ya sontak sajalah, ini kan dibohongi namanya. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Ubadah marah juga, persis seperti Usaid bin Hudhair ketika datang. Dimakinya Mus'ab itu dan diusir dari kota Madinah, suruh pulang ke Mekah. Tapi sekali lagi Mus'ab dengan kepiawaian bicara dan retorika bicaranya, oratornya, dia mengatakan kepada Sa'ad ini, ya Sa'ad, duduklah sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan. Kalau engkau suka dengan ucapanku, alhamdulillah. Kalau tidak suka, saya akan pulang sendiri ke Mekah. Tidak usah diusir, tidak usah buat keributan di sini.
Akhirnya kemudian karena Sa'ad bin Mu'adz juga orang berakal juga, maulah duduk di situ. Islam, tentang Allah, tentang Rasul, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, subhanallah, sekali lagi hidayah masuk ke lubuk hatinya Sa'ad bin Mu'adz. Entah apa yang merasuki Sa'ad, tiba-tiba hidayah masuk ke hatinya, kemudian masuk juga Islam. Subhanallah, ini bagaimana perannya Mus'ab bin Umair ini luar biasa. Wajarlah kalau Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis kepada Mus'ab bin Umair ini. Apa kata Nabi SAW? Rasul mengatakan, "Unzuru ila hadzal rajul alladzi qad nawwarallahu qalbahu, laqad ra'aituhu baina abawaini ya'udduanahu atau ya'duanahu bi atyabit ta'ami wasyarabi," ila akhir kata-kata Nabi. Tapi syahidnya di sini kata Rasulullah SAW, lihatlah orang ini. Orang ini adalah, maksudnya Mus'ab bin Umair. Orang ini adalah orang yang diberikan cahaya oleh Allah hatinya. Orang ini orang bersih, orang ikhlas. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita berdakwah dengan ikhlas, Bu, pasti ada pengaruhnya. Ibu kalau mau nasihati anak-anak ibu dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti berpengaruh. Makanya ikhlas itu modal pertama dalam berdakwah. Karena ikhlas itulah yang mempengaruhi dakwah. Itulah yang dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair ketika mendakwai dua pembesar Aus ini. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya Islam inilah berarti dua tokoh besar Aus ini sudah masuk Islam. Akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'adz setelah masuk Islam, dia pulang ke kaumnya. Dia kumpulkan kabilah Aus itu. Kemudian mengatakan kepada kabilah Aus itu, masuklah kalian ke dalam Islam. Dan saya ancam kalian, kalau tidak mau masuk Islam, keluar dari Aus, katanya. Masya Allah ya. Dia mengancam satu kabilah. Dia mengatakan, masuklah kalian masuk Islam, katanya. Kalau tidak mau masuk Islam, keluar dari Aus, katanya. Dipaksa orang-orang Aus masuk Islam. Ya karena yang nyuruh adalah pimpinannya, dan mereka tahu kedudukan Sa'ad bin Mu'adz di hadapan mereka. Akhirnya satu Aus masuk Islam, kecuali satu orang tidak masuk Islam, namanya Usairim. Jadi ada sahabat namanya Usairim, ketika Sa'ad bin Mu'adz ini mengajak satu kabilah masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Kekeh dia tidak mau masuk Islam. Walaupun belakangan dia masuk Islam gitu ya. Tapi nanti ketika terjadi perang Uhud, itu pun Nabi SAW sudah ada di Madinah. Jadi Usairim ini, dia melihat kabilahnya ikut berperang melawan orang-orang musyrik di Uhud ini. Walaupun dia beda agama, tapi sekali lagi kesukuan itu tetap mempersatukan mereka. Jadi mereka datang, si Usairim ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad, libatkan aku dalam jihad. Aku tidak hendak mendukung agamamu, tapi masalahnya yang ikut jihad bersamamu itu semua saudara-saudara saya, itu kerabat-kerabat saya. Ada paman, ada ponakan, ada sepupu. Mereka adalah keluarga saya. Tidak mungkin saya biarkan keluarga berperang dan saya duduk. Libatkan aku dalam perang, tapi bukan karena membela agama. Saya hanya ingin membela kabilahku, katanya. Tapi Rasul menolak, tidak mau. Oh, tidak bisa, katanya. Kalau kamu ingin ikut perang, ikut agamaku dulu, kata Nabi. Tapi kekeh dia mengatakan tidak. Tapi karena takut tidak ikut berperang, akhirnya kemudian dia pun mau mengucapkan dua kalimat syahadat, si Usairim ini. Maka dia pun kemudian setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya kan secara zahir dia masih Islam. Siapa yang tahu hatinya dia? Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menggerakkan hatinya Usairim ini untuk masuk Islam. Maka setelah Usairim kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, dia pun masuk bertempur dalam Uhud. Dan Allah takdirkan Usairim meninggal dunia. Kata Nabi SAW, lihatlah,
seorang sahabat yang memiliki amalan ringan tapi pahala besar. Itulah Usairim. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita di hadapan para sahabat sepeninggal Rasul. Maukah kalian kuberitahu, kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tapi ketika dia meninggal masuk surga paling tinggi gitu. Sahabat heran, mana ada kayak gitu itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, ada, dialah Usairim katanya. Karena dia tidak pernah sholat, kan masuk Islamnya ketika jihad. Dia bersyahadat, masuk dalam peperangan, mati syahid. Kata Abu Hurairah, itulah Usairim katanya. Dia tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tapi sekali mati masuk surga, masuk paling tinggi. Karena syuhada itu kan lain surganya. Lah itulah satu sahabat yang belakangan masuk Islam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mengajak orang-orang Aus masuk Islam, dia pula tak mau. Tapi belakangan dia masuk Islam. Artinya seluruh Aus itu sudah masuk Islam, termasuk Usairim. Dan ini jasanya Sa'ad bin Mu'adz. Makanya karena jasanya besar Sa'ad bin Mu'adz ini, bahkan dia menjadi orang yang paling keras membela Rasul dari kalangan Ansar dibandingkan sahabat yang lainnya. Makanya Allah berikan karamah saat kematiannya. Jadi setelah kemudian terjadi pengepungan Bani Quraidah, Yahudi yang berkhianat dalam perang Ahzab itu, maka Sa'ad bin Mu'adz ini disuruh untuk memberikan hukuman yang pantas kepada Bani Quraidah oleh Nabi. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun memberikan hukuman untuk yang laki-laki dibunuh dan yang perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan. Maka setelah menghukumi Bani Quraidah, disitulah kemudian karena luka yang parah, maka Sa'ad bin Mu'adz setelah perang Ahzab atau perang Khandaq dia pun meninggal dunia. Subhanallah, saat meninggalnya di sini karamahnya. Jadi saat Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia, tiba-tiba Allah kirim 70.000 malaikat dari langit untuk turun ke bumi dan mengantarkan jenazahnya sampai dikebumikan. Tidak cukup sampai di situ, makhluk Allah yang paling besar, Arsyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala, itu sampai bergetar ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz ini. Kenapa? Karena jasa dia dalam Islam mengislamkan satu kabilah, kan? Di saat ketika itu Rasul belum ada pengikut. Makanya Arsy yang paling besar, makhluk yang pertama Allah ciptakan, sampai bergetar saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Sampai-sampai Nabi SAW saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, makalah Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Kenapa? Karena dia pantas selamat dari himpitan itu karena jasanya besar. Tapi sayang dia pun tidak selamat. Kata Rasul, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, maka dialah orangnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena jasanya dalam Islam. Tapi tentunya beda himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan kepada orang-orang kafir, kan beda. Walaupun sama-sama dihimpit. Adapun himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman itu layaknya seorang ibu memeluk anaknya. Karena kita manusia asal penciptaan dari tanah. Dan kita akan kembali kepada tanah. Jadi tanah itu ibarat ibu dan kita ini bayinya yang kembali. Sehingga ketika kita kembali ke tanah itu laksana seorang ibu yang sayang memeluk bayinya dengan cara menghimpitnya. Dan tentu seorang ibu ketika menghimpit bayi tidak mungkin bayi itu kesakitan. Tapi kalau himpitan orang kafir, maka dijelaskan dalam riwayat, maka akan meretakkan seluruh tulang dan persendian. Dia pun akan berteriak merasakan sakit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah, dan tidak ada yang mendengar jeritannya manusia dan jin kecuali binatang. Tentu dibedakan di situ himpitannya ya. Tapi kata Rasul, semua manusia pasti terkena himpitan. Kalau seandainya ada orang yang selamat, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Karena jasa dalam Islam itu luar biasa ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga Usaid ibn Khudair. Karena bagaimanapun Usaid ibn Khudair pun sangat memiliki sumbangsi besar atas keislaman orang-orang Aus kan. Karena dia juga pembesarnya. Lah dia pun diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala itu Usaid bin Khudair itu. Sampai satu hari Usaid bin Khudair ini tengah malam dia salat malam. Dia membaca Quran. Ketika dia membaca Quran itu, masalahnya anaknya si Yahya itu sedang tertidur dan dekat dengan kandang kuda dan ada kuda yang diikat di situ.
Jadi setiap Usaid bin Khudair ini membaca Quran, kudanya selalu ngamuk dan meringkih. Jadi khawatir kalau seandainya kudanya lepas talinya dan menyepak anaknya yang sedang tidur, si Yahya itu. Jadi terkadang dia terhenti, maka kuda itu juga terhenti. Nanti baca lagi dalam sholatnya, kuda itu ngamuk lagi. Begitulah seterusnya sampai akhirnya dia berkeinginan untuk berhenti karena takut dengan anaknya si Yahya itu. Tapi sebelum dia menghentikan sholatnya, dia melihat ada cahaya yang melesat dari langit menuju dirinya. Lah hal ini diketahui Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Usaid ibn Khudair, "Ya Usaid, aku tahu kau semalam sedang salat." Kata Usaid, "Iya betul wahai Rasul. Dan aku melihat ada cahaya dari langit." Maka Rasul mengatakan, "Ya Usaid, kalau engkau tidak berhenti membaca Quran malam itu, maka cahaya itu adalah para malaikat yang sedang turun menemui dirimu. Dan kalau engkau terus baca sampai waktu pagi, niscaya para sahabat akan melihat malaikat-malaikat yang turun itu," kata. Ini kan sebuah karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu, karena memang dua-duanya juga memang orang penting di tengah-tengah Ansar. Ya, pendiri-pendiri Ansar lah bahasanya. Lah sekarang masalahnya ada satu lagi yang belum masuk Islam. Siapa? Sa'ad bin Mu'ad, itu tokoh sentralnya. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu tokoh sentralnya yang menguasai Khazraj. Kan Khazraj kabilah paling besar, Aus itu kecil. Ya. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini belum masuk Islam. Masih kafir dia, masih musyrik. Ini kalau dia masuk Islam, selesailah itu. Pasti akan banyak orang masuk Islam karena dia tokoh sentralnya masalahnya. Makanya saat meninggal Nabi SAW, dialah satu-satunya orang Ansar yang dinobatkan pengganti Nabi, Sa'ad bin Ubadah ini. Ketika Rasul meninggal, kan sibuk orang-orang Muhajirin memfardu kifayahkan Rasul, sementara orang Ansar sibuk datang ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah meminta agar dia menjadi pengganti Nabi. Karena memang tokoh sentralnya masalahnya di kota Madinah. Tapi tiba-tiba kemudian Abu Bakar datang dan Umar serta Abu Ubaidah ibn Jarrah mengatakan bahwa tidak ada hak orang-orang Ansar itu menjadi pemimpin. Karena Rasul mengatakan al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Akhirnya kemudian mereka mengalah setelah Abu Bakar menjelaskan tentang bahwa mereka tidak layak menjadi pemimpin, yang menjadi pemimpin itu orang-orang Muhajirin. Maka Abu Bakar pun pertama orang yang dibaiat. Dan orang Ansar selamanya tidak pernah jadi pemimpin. Abu Bakar meninggal, ganti Umar. Umar dari Muhajirin. Umar meninggal, ganti Utsman. Utsman dari Muhajirin. Utsman meninggal, ganti Ali. Ali juga dari Muhajirin. Ali meninggal, ganti Hasan putranya, juga dari Muhajirin. Kemudian Hasan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, kemudian berubahlah estafet dari masa Khulafa Rasyidin menjadi masa kerajaan, dan raja pertama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Bani Umayyahnya juga dari Muhajirin, dan seluruh yang menjadi raja Bani Umayyah semuanya Muhajirin. Bani Umayyah tumbang oleh Bani Abbasiyah, juga semua Muhajirin sampai kepada Turki Utsmani. Jadi Ansar itu tidak pernah menjadi pemimpin. Tetapi al-jaza min jinsil amal, balasan itu sebagaimana perbuatannya. Karena kesabaran orang-orang Ansar menjadi rakyat, karena rakyat akan selalu tertindaskan gitu ya. Karena kesabarannya orang-orang Ansar tidak menjadi pemimpin sepanjang hayat mereka, makanya mereka kelak di akhirat adalah manusia yang pertama kali meminum telaga Nabi SAW sebelum yang lainnya. Jadi orang-orang Ansar itulah yang pertama kali menjumpai Rasul di telaganya, sebagai balasan karena mereka sudah sabar menjadi rakyat dan tidak ada yang menjadi pemimpin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa akhirnya kemudian orang-orang Aus ini mereka berusaha mencari cara bagaimana Sa'ad bin Ubadah ini masuk Islam. Akhirnya dengan kepiawaian Sa'ad bin Mu'ad, kemudian As'ad ibn Zurarah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair dan yang lainnya, mereka pun membujuk supaya Sa'ad bin Ubadah ini berjumpa dengan Mus'ab bin Umair ini. Entah gimana ceritanya,
Akhirnya kemudian berjumpalah dua manusia mulia ini, Sa'ad bin Ubadah dengan Mus'ab bin Umair ini. Ya persis seperti yang dilakukan kepada Usaid ibn Hudzair dan Sa'ad bin Mu'adz tadi, membacakan ayat-ayat Al-Quran, wejangan-wejangan Nabi SAW. Akhirnya kemudian dia pun tertarik masuk Islam. Maka dengan tertariknya masuk Islam Sa'ad bin Ubadah ini, maka resmilah dua kabilah besar Madinah semua masuk Islam. Itulah sejarah berdirinya orang Ansar. Karena Ansar ini terdiri daripada dua suku. Pertama Khazraj dan Aus, walaupun dua suku ini sebenarnya satu saudara karena turunan Bani Kailah sebenarnya. Cuman semenjak mereka hijrah ke kota Madinah, gara-gara ada pembunuhan, akhirnya mereka pun selama 120 tahun bermusuhan. Sampai datang Nabi ke kota Madinah baru kemudian mereka berdamai dan disatukan dalam Ansar. Mereka bersatu sehingga mereka disebut Ansar. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran itu, wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang dulu kalian bermusuh-musuhan selama 120 tahun. Tiba-tiba Allah lembutkan hati kalian, fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Kalian pun menjadi karena nikmat Allah bersaudara. Jadilah mereka orang Ansar yang betul-betul membela Nabi SAW setelah orang-orang Muhajirin. Karena dengan masuk Islamnya dua pembesar mereka, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah ini terkenal orang yang paling baik dengan Nabi SAW. Jadi setiap Nabi SAW berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha, maka Sa'ad bin Ubadah itu selalu datang dengan hadiah yang sangat besar. Karena dia tahu pahala memberikan hadiah ketika Rasul senang itu berbeda dengan memberikan hadiah ketika Rasul kurang senang. Dan Sa'ad bin Ubadah tahu kalau Rasul di rumah Aisyah pasti senang. Ya, kenapa? Karena dialah istri yang dicintainya. Kan beda, ya. Semua istri Nabi SAW mereka orang-orang baik. Tapi kan masalah kecintaan kan tidak bisa dibagi, Bu ya. Makanya keadilan dalam masalah kecintaan itu tidak diharuskan. Tapi keadilan dalam masalah dunia baru diharuskan, seperti malam ataupun masalah nafkah dan begitu seterusnya kan. Tapi kalau kecintaan kan tidak bisa dibagi-bagi. Sama dengan Yakub ketika mencintai anak-anak yang 12. Dia lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan 11 saudaranya yang lain kan begitu. Karena kecintaan tidak bisa dibagi. Ya. Jadi Nabi SAW itu kalau di rumah Aisyah itu kan lebih senang karena dia tinggal di rumah yang dicintainya, dibandingkan kalau dia tinggal di istri-istri yang lainnya. Makanya ketika saat Rasul sakit pun sebelum meninggalnya, dia memilih rumah Aisyah untuk tinggal kan. Jadi Sa'ad bin Ubadah tahu kalau seandainya kalau Rasul di rumah Aisyah pasti senang tuh. Makanya disuruh bawa hadiah besar. Itulah yang membuat kecemburuan istri-istri yang lainnya. Sampai akhirnya gerutulah istri-istri yang lainnya. Bilanglah sama Nabi itu, wahai Fatimah, kalau Nabi di rumah kami kasihlah hadiah juga katanya. Masa di rumah Aisyah saja sahabat berbondong-bondong bawa hadiah, ketika di rumah kami tak ada hadiah katanya kan. Disitulah terjadi kecemburuan. Kecuali satu istri Rasul tidak pernah cemburu. Namanya siapa? Bukan Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah itu tidak pernah cemburu sama sekali. Itulah satu-satunya wanita yang berakal. Kenapa? Karena dia didoakan tidak cemburu. Satu-satunya wanita yang didoakan dihilangkan cemburunya cuma Ummu Salamah. Karena memang ada doa Rasul, itu ya. Ya. Dan kalau saya tahu doanya pun saya nggak akan bocorkan ke suami-suami ibu. Nanti kawin lagi. Intinya bahwa jadi Ummu Salamah ini betul-betul dia tidak cemburu. Makanya semua istri Rasul kalau mengadu kepada Rasul kan nggak berani. Maka dia selalu datang kepada Ummu Salamah. Tolonglah Ummu Salamah ngomong sama Nabi gitu ya. Kalau Nabi berada di giliran kami itu ya kasih tahu sahabat itu, kasihlah hadiah juga kami. Akhirnya Ummu Salamah datang kepada Rasulullah, coba mengungkapkan perasaan istri-istri yang lainnya. Wahai Rasul, istrimu kan banyak kan begitu. Kenapa engkau selalu hanya mencintai Aisyah dan seolah-olah yang lainnya itu biasa-biasa saja gitu. Tapi Rasul tidak menjawab. Ya.
Sampai Rasul nggak berikan jawaban sama sekali. Rasul hanya diam saja. Karena kalau dia memberikan jawaban pasti ada masalah gitu ya. Rasul hanya diam saja. Karena tidak berhasil lewat Ummu Salamah, akhirnya mereka menggunakan putrinya Fatimah. Cobalah bilang sama Fatimah, biar dia aja. Dia kan anak yang paling dicintai Nabi itu. Akhirnya datang kepada Fatimah. Tapi juga tidak dapat jawaban kecuali satu. Rasul hanya mengatakan, Fatimah, kau cinta abimu tidak? Kata Fatimah, ya cintalah kau abiku, kau Nabi, kau Rasul. Kalau begitu, kalau kau mencintai aku, kata Rasul, cintailah orang yang kau cintai juga. Selesai. Akhirnya dapat jawaban seperti itu. Istri sayangnya terdiam. Tentu ada alasannya. Kenapa Rasul lebih mencintai Aisyah? Bukan tidak ada alasannya, ya. Karena Jibril itu tidak mau turun di kamar-kamar istri yang lainnya. Itu masalahnya. Rasul kan tidak punya rumah. Rasul itu hanya punya kamar. Makanya ada Al-Quran itu surat namanya surah Al-Hujurat, ya. Bukan surah Al-Buyut. Kalau buyut itu artinya rumah-rumah. Al-Hujurat itu kamar-kamar. Jadi Rasul itu membuat kos-kosan bahasa kitanya. Ya, jadi Rasul itu istrinya hanya ditaruh di kos-kosan. Hujurat kan kamar-kamar, arti hujurat itu kamar kecil. Lah itulah rumahnya istri-istri Nabi. Lah Jibril itu tidak pernah turun di kamar-kamar istri-istri yang lainnya. Dia hanya mau turun di kamar Aisyah. Itu yang menjadikan kenapa Rasul cinta dengan Aisyah. Karena di kamar itulah Jibril datang ngasih wahyu, bermurojaah dan begitu seterusnya. Itu yang menyebabkan Rasul senang dengan Aisyah. Makanya ketika di akhir kehidupannya juga memilih di kamar Aisyah, karena Jibril hanya turun di situ. Itulah alasannya kenapa Rasulullah lebih cinta dengan Aisyah. Makanya kemudian baru menyadari hal itu istri-istrinya, kenapa Aisyah itu sangat dicintai Rasul. Dan Sa'ad bin Ubadah ini tahu kalau Rasul di rumah Aisyah pasti suka tuh. Makanya selalu bawa hadiah ke rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Intinya bahwa setelah masuk Islamnya Sa'ad bin Ubadah, maka disinilah sejarah berdirinya kaum Ansar. Karena ketika sudah masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'adz, kemudian orang-orang Khazraj mayoritas sudah masuk Islam di tangan Sa'ad bin Ubadah, maka berdirilah orang-orang Ansar yang siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah dari sejarah inilah akhirnya kemudian para pembesar mereka sebanyak 70 lebih lah pokoknya, akhirnya mereka pun siap datang ke kota Mekah untuk membaiat Nabi pada pembaiatan Aqabah yang kedua. Inilah sejarahnya, ya. Kalau pembaiatan Aqabah yang pertama itu kan baiatnya soal baiat iman. Tapi kalau pembaiatan yang kedua ini bicara soal jihad, soal perlindungan. Makanya ketika Nabi SAW mendengar bahwa ada informasi dari Mus'ab bin Umair bahwa pembesar-pembesar Madinah sebanyak 70 orang, 73 ya, bersama ada beberapa wanita akan datang ke Mekah di musim haji. Maka Nabi SAW tidak lantas kemudian menemui mereka. Ya wajar, karena ketika itu memang kondisi Nabi SAW sudah terpuruk dengan meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib. Tentu Rasulullah harus hati-hati. Jangan-jangan ini ada makar di dalamnya. Makanya Nabi SAW yang menentukan tempatnya dan beberapa sahabat yang akan dibawa Rasul untuk perlindungan Nabi. Akhirnya Rasul pun menentukan tempatnya di Aqabah dan dia membawa 3 orang untuk menemui mereka. Pertama Abu Bakar, memang orang yang sangat dipercayainya. Yang kedua dia membawa Ali radhiyallahu an, dan yang ketiga dia membawa Abbas, pamannya, ya. Karena ketika itu Abbas walaupun belum masuk Islam, masih kafir gitu ya. Tapi kan Abbas itu tahu Rasul, akhlaknya melindungi keluarganya seperti apa. Jadi dia bawa Abu Bakar dan Ali yang muslim dan membawa Abbas yang kafir. Kalau Abu Bakar dan Ali ini untuk melindungi Rasul, adapun Abbas ini sebagai pelindungan dari kabilah. Karena harus ada pelindungan dari kabilah. Kalau macam-macam ini kan, qadarullah mamanya ada makar di situ. Maka Abbas ini kan pemimpin kabilah, bisa dilindungi oleh kabilahnya sehingga mereka tidak macam-macam. Makanya Rasul membawa Abbas walaupun ketika itu masih kafir. Ya belakangan ini masuk Islam juga, tapi kan Rasul hanya untuk menjaga-jaga. Makanya ketika kemudian berjumpa dengan mereka, yang jadi juru bicara adalah Abbas. Ya, memastikan apakah mereka siap membawa Rasul ke Madinah dan siap melindungi
Kemudian awas kalau terjadi apa-apa, kami akan bergerak dan begitu seterusnya. Ya, tapi kemudian dengan ketulusan orang-orang Ansar yang datang untuk membaiat Rasul masuk Islam, maka Abbas pun akhirnya luluh, kemudian membiarkan Rasul hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Lah, disinilah ada teks baiat yang berbeda dengan teks baiat yang pertama. Ya, makanya disebutkan di sini tentang teks baiatnya, baiat Aqabah yang kedua. Ya. Pada halaman ke-206 itu poin-poin baiat itu dijelaskan di sini oleh Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir poin-poin baiat secara rinci, di mana Jabir berkata, kami berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, untuk apa kami membaiatmu? Maka beliau bersabda, satu, untuk mendengar dan taat, baik dalam kondisi semangat ataupun malas. Artinya mereka harus tetap tidak boleh memberontak. Kalau mereka sudah baiat ke Nabi, tidak boleh ada yang memberontak. Apakah kalian sedang malas atau kalian sedang semangat, maka kalau sudah kuperintahkan, kalian harus mengatakan sami'na wa ata'na. Ini pembaiatan ketaatan kepada penguasa. Kemudian yang kedua, untuk berinfak baik di dalam masalah sulit ataupun mudah. Pokoknya kalau Rasul perlu dana untuk berperang, Rasul perlu dana untuk jihad di jalan Allah atau untuk dana kemaslahatan kaum muslimin, maka dana itu harus sudah ada. Bagaimana caranya? Ya, pokoknya kalian harus cari. Makanya lihat orang-orang Ansar itu ketika mereka berinfak kepada Rasul itu luar biasa, jor-joran mereka itu ya. Karena mereka sudah dibaiat masalahnya. Ya, salah satu baiat yang kedua untuk berinfak dalam masa sulit ataupun mudah. Lihat dalam perang Tabuk itu. Ketika ada pasukan perang yang tidak sanggup berangkat perang karena tidak ada baju besi, tidak ada kuda, tidak ada pedang kan itu. Maka semua orang-orang Ansar mensupport. Semua harta mereka keluarkan, wanita-wanita mereka kemudian menarik kalung, gelang dan sebagainya, kemudian dikumpulkan di hadapan Rasul. Itulah sebagai dana perang dan Allah menangkan dalam Tabuk. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Artinya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk memberantas kesyirikan dan mengajak manusia kepada kebaikan yang paling besar adalah tauhid. Artinya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk menegakkan tauhid dan memberantas segala yang keempat, untuk senantiasa tegar selama dilakukan di jalan Allah. Sihir, dia dibilang tukang tenun, dia dibilang pemecah belah, dia dibilang perangkai syair, dia dibilang gila, macam-macam. Terus saja Rasul berdakwah, tidak peduli dengan ucapan manusia. Ya, intinya ya, anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Jangan pedulikan ucapan manusia, tetap saja lurus dalam berdakwah. Kemudian yang kelima, untuk membelaku manakala aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri kalian sendiri dan anak-anak kalian sendiri. Artinya Rasul menanamkan kecintaan bahwa aku harus lebih kalian dan seluruh manusia. Dan kalau aku seandainya terjadi bahaya, maka yang pertama kalian lindungi adalah aku sebelum istri kalian, anak kalian dan keluarga kalian atau orang yang kalian cintai. Betul-betul disuruh untuk meletakkan loyalitas total bahasanya. Bahwa setelah Allah, akulah orang yang kalian harus tolong, harus bela dan begitu seterusnya. Artinya isi baiat ini, 5 poin ini semua bicara soal jihad, soal perjuangan, soal dakwah ya. Jadi ini karena ini sudah memulai dakwah meluas kan. Katanya kan di Mekah saja. Nah, sekarang sudah meluas ke kota Madinah dan sudah didukung oleh 2 kabilah besar Madinah, Khazraj dan Aus. Artinya Islam ke depan akan semakin besar lagi. Makanya kemudian Abbas pun harus meyakinkan keselamatan Nabi SAW sebelum Abbas menyerahkan Rasul kepada mereka untuk dibawa ke kota Madinah dalam hijrah yang nanti akan dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah gambaran baiat yang kedua ya. Mungkin ibu bisa baca sendirilah. Saya kan hanya
meringkas, sebab kalau saya baca, saya terangkan, nampaknya nggak selesai bukunya kan itu. Jadi saya ambil poin, nanti membaca sendiri. Insya Allah apa yang saya jelaskan tidak keluar dari sini. Cuman saya buat semacam cerita saja, biar runut gitu ya. Kalau kita baca kayak gini kan masih tidak dalam bentuk cerita. Jadi mendengarkannya pun ngantuk jadinya. Ya. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Apa itu? Baiat. Oh, baiat itu artinya janji untuk setia. Janji setia itu disebut baiat namanya. Nah, makanya kenapa kemudian ya semacam akad juga suami istri. Makanya kenapa dalam jual beli itu disebut al-bayyi'ani. Ya, disebut baiat karena di situ ada transaksi. Ya. Ketika suami istri akad nikah juga disebut baiat juga dalam bahasa. Karena di situ ada janji setia secara bahasa kan itu ya. Tapi baiat ini secara istilah hanya diberikan kepada penguasa. Pemain sekarang Prabowo nih, presiden kita Bapak Prabowo ini, dia nelpon saya, Abu Mero datang ke Jakarta, itu ngapain Pak Prabowo? Baiat saya akan baiat dia. Ya, karena dia yang minta. Maksudnya Pak Prabowo tak nelpon saya sih. Ya udah saya di Batam aja lah. Coba dia telepon saya pasti ke Jakarta, saya akan baiat dia. Karena memang harus dilakukan. Ya, makanya lihat di Saudi Arabia itu satu-satunya negara yang dibentuk dalam bentuk baiat itu, mana ada demo-demo di sana. Aman-aman damai ya kan di sana. Lancar jaya di sini ya demo sini. Hak bicara semua ya ribut lah jadinya negaranya. Ya, tapi kalau sudah baiat kepada penguasa, maka poinnya sama dengan baiat Aqabah yang kedua ini. Harus mendengar, harus taat dan begitu seterusnya. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah jangan cerita memberontak kan gitu ya. Demo saja kita larang. Karena demo itu wasilah kepada pemberontakan. Ya maksudnya demo ke pemerintah. Kalau demo di PT-PT ya nggak apa-apa. Itu kan ngambil hak karyawan demo. Tiba-tiba ibu yang punya PT marah-marah, nggak boleh katanya. Demo kan dilarang. Nah, ibu juga nggak ngasih gaji layak ya demo lah mereka. Maksudnya demo yang menuju ke penguasa. Ya, gue demo-demo di pabrik-pabrik gitu ingin dinaikkan itunya ya nggak masalah, itu nggak ada masalah. Yang jelas jangan anarkis saja. Yang berarti bukan demonya yang dilarang, tetapi anarkisnya yang dilarang. Kalau mereka ingin demo ngajukan gaji atau ketidakadilan dalam bekerja, ya. Tapi itu pun dilakukan setelah kontrak habis. Kan orang kalau mau bekerja kan ada kontraknya. Ya, kontrak setahun 2 tahun kerjanya ini gajinya sekian. Ini harus ditaati dulu. Ya, al muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu harus mengikuti syarat yang sudah ditentukan di awal. Kalau ini sudah selesai, dia mau mengajukan kerja lagi, dia tidak mau kerja, mogok kerja. Kalau ini gajinya seperti dengan kerja seperti ini ya saya tidak mau lah. Saya siap kerja tapi tolong nggak tambah. Nah, atau dari pihak perusahaan yang terbalik gitu. Saya akan tetap menjadikan kau karyawan kalau gaji besar masa kerja kayak gitu. Akan boleh timbal balik seperti itu. Ya, tapi umumnya yang demo kan nggak karyawan, jarang yang PT demo ke karyawan biasanya kan. Nah itu setelah masa kontrak selesai. Dia mau demo, merasa bahwa kerjanya berat, kok gajinya kecil kan itu. Nah dibolehkan ngambil hak artinya kan. Ya. Tapi yang dimaksud demo menurut akidah ahli sunnah itu maksudnya demo kalau menentang penguasa yang sah, gitu ya. Ya, karena biasanya demo-demo itu pasti akan berujung kepada pemberontakan langsung atau tidak langsung. Ketika mereka kemudian demo mengkritik beberapa kebijakan pemerintah, akhirnya orang yang tidak paham pun terkena isu kemudian ikut membenci pemerintah. Akhirnya tidak lagi mendoakan baik pemerintah, pasti doanya buruk, mencaci, melaknat, dan itu tidak ada manfaatnya kan itu. Dan biasanya kalau sudah terjadi demo, walaupun awalnya silmi itu artinya damai, pasti nanti ada kerusuhan. Ketua Korlap itu pada awalnya dia bisa mengkontrol demo, pastilah. Oh tolong jangan ada yang anarkis, tetap damai, tetap ini, itu awalnya.
Tapi kalau sudah matahari sudah tenggelam, mulai gelap, mulai terjadi kericuhan, nggak akan ada yang bisa untuk mengkontrol. Mau jerit-jerit kepala korlap, tetap aja rusuh. Nggak akan bisa. Ya, itulah yang kemudian akhirnya merusak fasilitas negara, akhirnya fasilitas umum terjadi penjarahan, bahkan akhirnya terjadi bentrok antara aparat, macam-macam kan, banyak madaratnya akhirnya. Banyak sekali madaratnya. Makanya kenapa ahli sunnah melarang? Tidak boleh. Yang ada kalaupun mau nasihat. Nah, nasihat ada dalam Islam itu. Dan Rasul mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Bahwa kalimat yang hak, jihad yang paling utama itu adalah kalimat yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Ya, kita sampaikan nasihat. Ya, sampaikan nasihat, kirim ustadz-ustadz, kirim para ulama terbaik gitu kan. Lewat instansi yang dekat dengan pemerintah. Kemudian dipertemukan dengan pemimpin pemerintah, adakan dialog, itu yang disyariatkan. Ya, jadi Islam itu sangat anti dengan masalah pemberontakan. Makanya kenapa dibentuklah semacam baiat tadi. Tapi masalahnya hadis-hadis baiat ini diselewengkan oleh sebagian kelompok-kelompok dalam sempalan Islam. Ada kelompok-kelompok ormas-ormas dalam Islam itu, mereka menentukan baiat dalam ormas mereka, ya kan, harus ke pimpinan pesantrennya atau pimpinan tarikatnya atau apalah gitu ya. Enggak, hadis ini tidak bicara soal itu, hadis ini bicara pemerintah. Kalau Anda melakukan pembaiatan dalam kelompok, itu namanya membuat negara dalam negara itu namanya gerakan bawah tanah itu enggak boleh. Karena hadis-hadis baiat ini bicara soal pemerintah, tidak ada bicara soal kelompok-kelompok, nggak ada. Ya, sampai mendoktrin ada sekelompok itu kalau sampai keluar dari kelompoknya maka dia akan matinya seperti mati jahiliyah. Nah, ini akhirnya banyak orang yang tidak mau keluar karena takut mati jahiliyah. Akhirnya ketika dimintai sumbangan, ya zakat aja 2,5%, dia minta 20% dikasih juga. Lebih besar daripada zakat akhirnya. Akhirnya kemudian mendoktrin di luar kelompoknya sesat, kafir. Nah, ini kan bahaya. Karena dia tidak bisa keluar karena terikat dengan baiat. Jadi baiat itu artinya janji setia. Wallahu a'lam. Iya. Tentang jadi bagaimana tentang orang tuanya Mus'ab bin Umair kan tadi dia orang yang kaya, orang sedang dia berpisah. Memang tidak dijelaskan orang tua Mus'ab bin Umair ini apakah dia belakangan masuk Islam. Saya baca di beberapa literatur tentang sirah beliau memang tidak dijelaskan. Cuman Mus'ab ini memang mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari ibunya. Karena dia kan sudah meninggal ayahnya, sehingga dia hidup sama ibunya. Dan ibunya menghentikan nafkahnya, sehingga dia dihidupkan, dibiarkan kayak gelandangan. Tetapi akhirnya dia pun lebih memilih tinggal bersama Nabi, hidup ala kadarnya. Ketika sampai di Madinah pun bergabung dengan Ashabus Suffah. Ya, memang Mus'ab ini meninggal muda di usia 40 tahun kurang lebih, ya. Tapi luar biasa, saat dia meninggal dunia di perang Uhud, ingat perawakan Mus'ab itu persis seperti Nabi, tidak kurang tidak lebih. Jadi kalau dia pakai baju besi, itu sudah nggak dibedakan mana Nabi mana Mus'ab. Saking miripnya Mus'ab dengan Nabi itu. Makanya dalam perang Uhud ketika orang-orang kafir membunuh Mus'ab bin Umair, disangkanya dibunuh Nabi. Kalau teriak-teriak orang mengatakan kutila Muhammad sudah mati gitu. Itu yang membuat para sahabat tunggang langgang, korat-karit, kocar-kacir. Akhirnya sebagian sahabat lari dari peperangan kan, karena mendengar Rasul meninggal, padahal yang dibunuh Mus'ab. Ya, maka saking miripnya. Tapi kemudian Rasul muncul, barulah kemudian semangat para sahabat dan balik menyerang walaupun terjadi kekalahan. Tapi ketika kemudian Mus'ab ini hendak dikebumikan, subhanallah, kafannya itu sangat pendek sekali. Jadi kalau ditarik ke kaki, kepalanya tampak gitu. Kalau ditarik ke kepala, kakinya pula tampak gitu. Akhirnya Nabi SAW memilih untuk menarik ke kepala dan kakinya ditutup dengan dedaunan. Kemudian dikebumikan. Itulah kondisi Mus'ab dengan kesederhanaan dia. Padahal dia orang yang paling kaya di Mekah itu. Nah, tapi nasib keluarga ibunya apakah masuk Islam belakangan atau enggak, wallahu alam. Ya, karena tidak diceritakan. Ya. Oh iya. Kita sampai di sini. Subhanallah bihamdika.